Officium Nobile. Saya dari Situmorang SH dari Kantor Hukum Togar Situmorang Lafum Jakarta, Kemang, yang beralamat di Gedung Pikadeli, Jalan Kemang Selatan Raya nomor 99 Jakarta Selatan. Sebelumnya saya mengucapkan Inna Ilahi wa Inna Ilahi Rojiun, turut berduka cita atas meninggalnya Vanessa Angel beserta sang suami, yang mana pada hari Kamis kemarin Vanessa Angel beserta suami telah berpulang ke rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu saya sekali lagi mengucapkan turut belasungkawa terhadap meninggalnya Vanessa Angel beserta suami. Terkait dengan adanya kecelakaan yang terjadi yang menewaskan Vanessa Angel beserta suami di Tol Nganjuk, Surabaya. Ini kembali lagi sangat memprihatinkan. Karena kenapa? Kecelakaan tersebut berakibatkan fatal bagi orang yang di dalam kendaraan tersebut, yang mana kita semua sama-sama mengetahui kondisi dari mobil tersebut sangat parah kalau kita lihat dengan keadaan mobil tersebut Nah, untuk itu saya ingin menyampaikan juga terkait adanya kecelakaan tersebut di mana di dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. Ini kembali lagi kepada si drivernya tersebut yang membawa mobil tersebut. Karena kenapa? Dari kecelakaan tersebut ada faktor-faktor yang mungkin terjadi terhadap penyebabnya kecelakaan lalu lintas tersebut. Salah satunya adalah faktor manusia. Kenapa faktor manusia? Biasanya yang kita tahu faktor manusia ini paling dominan. Hampir semua kejadian kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap arti aturan yang berlaku, maupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan, atau pura-pura tidak tahu, di mana terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena kealpaan, berasal dari sikap batin dari seorang pengemudi kendaraan tersebut. Dalam hal ini kecelakaan juga bisa terjadi karena pengemudi kendaraan saat mengendarai kendaraan diduga dalam keadaan mengantuk atau sedang sakit atau juga sedang dibawa pengaruh alkohol, sehingga tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Nah, ini yang faktor yang sering terjadi terkait adanya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Faktor manusianya tersebut. Kalau misalkan yang tadi kita sebutkan karena pengemudi kendaraan tersebut dalam keadaan mengantuk nah itu kan harus diusahakan jangan sampai si pengemudi yang dalam keadaan mengantuk ini dipaksa untuk membawa kendaraan tersebut tanpa ada pengganti dari si pengemudi tersebut. Biasanya kita menyiapkan itu kalau ada kita bepergian jauh terkait pengemudinya harus ada ibaratnya penggantinya kalau memang si pengemudi tersebut ngantuk di tengah jalan karena mungkin perjalanan jauh. Ini harus kita
siapkan juga ya terkait itunya pengemudinya, atau dibawa pengaruh alkohol. Nah ini nggak boleh ya, faktor manusia tersebut ya. Kalau bawa mobil dalam keadaan ya orang tersebut mabuk, nah ini kan sangat membahayakan dan sangat merugikan masyarakat ya, yang di jalan sama-sama sedang melakukan perjalanan ya, tiba-tiba ada kecelakaan lalu lintas ya, yang diduga pengemudi tersebut dalam keadaan mabuk. Nah ini sangat disayangkan. Dua, faktor kendaraan ya. Faktor kendaraan tersebut biasanya juga sering ya terjadi dalam kecelakaan lalu lintas ya, yaitu ya fungsi rem atau kondisi ban. Nah ini patut juga diperhatikan terkait faktor dari kendaraan tersebut ya, apakah faktor kendaraan itu layak apa tidak layak ya. Misalkan tadi ya kendaraan tersebut mungkin sudah berumur ya, yang tidak diharuskan untuk berjalan ya jauh tapi tetap dipaksakan, terus juga tidak melihat atau tidak mengecek kondisi dari kendaraan tersebut ya, baik itu dari segi rem ya ataupun juga ban ya dari kendaraan tersebut dan juga yang lainnya. Ada juga banyak faktor lainnya yang terjadi dalam kecelakaan tersebut ya, antara lain faktor jalan dan juga faktor lingkungan. Nah, di sini saya coba menyampaikan terkait adanya kecelakaan ya, yang merupakan faktor kesalahan dari pengemudi ya, dengan tidak adanya rasa kehati-hatiannya ya, atau mungkin si pengemudinya lalai ya dengan mengemudikan kendaraannya ya. Nah, kesalahan dari pengemudi tersebut ya yang lalai ya mengakibatkan kematian. Nah, itu dapat dikatakan bahwa orang tersebut ya telah melakukan tindak pidana karena kelalaian tersebut. Nah, ini kita patut coba nanti kita lihat perkembangannya kalau memang terkait pengemudi tersebut lalai ya terhadap orang yang pengemudi bawa ya di dalam mobil tersebut ya. Ini juga kita juga nggak mau mendului daripada pihak penyidiknya ya atau pihak kepolisian ya terkait adanya kelalaian daripada pengemudi tersebut ya. Kita coba untuk menyampaikan kalau memang ada kelalaian ya dalam berkendara tersebut ya terhadap pengemudinya ya, itu bisa dikenakan sanksi ya pidana. Nah, dalam sanksi pidana tersebut ya kalau misalkan terdapat kelalaian ya, di mana di pasal 359 Kitab Undang Hukum Pidana dikatakan bahwa barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Nah ini kalau nanti ditemukan adanya perbuatan tindak pidananya ya yang diduga dilakukan oleh pengemudi tersebut ya, ini bisa dimasukkan ya kalau memang terjadi ya kelalaian itu ya, berarti ada pasal 359-nya ya. Di situ yang nanti dari pihak penyidik sendiri yang coba mengembangkan ya dari peristiwa tersebut ya. Terkait mengenai pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ya, bahwa adanya larangan ya terkait, nah ini kita kembali lagi nih, tidak boleh memainkan ponsel selama berkendaraan. Nah ini kadang kita juga melihat ya kalau di jalan itu si pengemudi ataupun orang yang di sebelah pengemudi ya pada saat di jalan ya di mana keadaannya sedang rame ya, dia menelepon ya dengan tidak melihat kanan kiri di jalan tersebut ya, atau dia coba membalas ya pesan singkat yang disampaikan oleh mungkin dari kerabatnya atau yang lainnya ya. Nah, dengan adanya kayak gitu ya, tanpa dia melihat kondisi jalan tersebut ya. Nah, ini kita coba sangat sangat untuk diperhatikan dengan adanya kemungkinan ya yang diduga adanya pengemudi tersebut ya dalam kendaraan sedang bermain ya handphone ya. Ini harus diwaspadai. Karena kenapa?
ya. Kalau misalkan ya kejadian tersebut ya merugikan masyarakat yang di jalan, nah ini kan akan membahayakan bagi si pengguna jalan tersebut ya, dimana pengguna jalan tersebut itu kan yang seharusnya dia dalam berkendaraan itu atau dia dalam melakukan aktivitasnya di jalan ya, yang seharusnya aman, dengan adanya ya oknum ya atau pelanggar lalu lintas tersebut yang dengan ya tidak memperhatikan ya rambu-rambu lalu lintas atau dalam keadaan mereka sedang berkendaraan ya bermain handphone atau ponsel, nah tanpa melihat situasi di depannya ya, dan mengakibatkan adanya diduga kecelakaan lalu lintas. Nah ini sangat membahayakan. Nah, saya dari Situmorang SH kembali mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Vanessa Angel beserta suami di Tol Nganjuk, Surabaya. Semoga almarhum dan almarhumah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Salam sehat dan tetap berhati-hati dalam berkendaraan di jalan raya.